Keputusan aneh wasit Nasrullah Kabirov yang jelas menguntungkan Qatar. Timnas Indonesia harus tumbang di laga pembuka melawan Qatar dengan keputusan wasit yang kontroversial. Bagaimana tidak, diawali dengan gol penalti dengan keputusan wasit melalui VAR yang sebenarnya masih menjadi perbincangan. Selanjutnya kartu merah untuk Ivar Jenner. Anehnya dalam keputusan ini terlihat jelas Ivar Jenner tidak melakukan pelanggaran yang parah, tapi wasit tetap mengangkat kartu kuning kedua dan tidak sama sekali mau melihat VAR. Tak kalah mengerikannya di laga hampir berakhir Ramadan Sananta pun di kartu merah, yang jadi pertanyaan kenapa hanya Qatar yang di VAR kenapa Indonesia tidak. Wasit Nasrullah Kabirov juga tak henti-hentinya meniup peluit karena pemain Qatar yang bertumbangan, tentu ini harus menjadi perhatian khusus dari AFC dengan keputusan wasit yang tentu tidak menguntungkan Timnas Indonesia U23. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus dari AFC dengan keputusan wasit yang tentu tidak menguntungkan Timnas Indonesia U23. Perjuangan Timnas Indonesia belum berakhir karena masih ada dua laga yaitu melawan Timnas Yordania U23 dan Timnas Australia U23. Tentu harapan Timnas Indonesia U23 lolos masih terbuka walaupun berat. Karena di sisa dua laga terakhir Timnas Indonesia harus mengalahkan Timnas Yordania dan Timnas U23 Australia. Shin Tae-yong tentu akan berpikir keras untuk ini. Dulu tolak Timnas Indonesia, kini nasib Jordi Weerman, mantan kapten Belanda U17, berubah drastis. Ya, Jordi Weerman merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan PSSI untuk membela skuad Merah Putih. PSSI dan Shin Tae-yong tertarik melakukan proses naturalisasi ketika Weerman masih membela salah satu tim papan Liga Super Swiss yang bernama FC Luzern. Weerman punya darah keturunan Indonesia dari ibunya, kakek dan nenek dari pihak sang ibu diketahui lahir di DKI Jakarta. Bakat yang dimiliki Weerman membuatnya dipanggil Timnas Belanda dari untuk berbagai usia, seperti untuk kategori U16, U17, U19 dan juga U20. Weerman pun sempat didapuk sebagai kapten ketika berkiprah dengan Belanda U17. Total 14 penampilan ditorehkannya untuk skuad U17. Karir Weerman terus meroket hingga menaikkan kontrak profesional bersama Feyenoord Rotterdam. Dia pun menjalani debutnya bersama tim Jong Feyenoord Rotterdam pada 2018 silam. Weerman pun menjadi pemain andalan Jong Feyenoord di lini tengah selama beberapa musim. Alhasil dia dipromosikan ke tim senior pada musim 2020 sampai 2021, tepatnya pada 20 Oktober 2020. Ya, dinilai punya kemampuan mumpuni dan prospek karir yang menjanjikan, PSSI dan Shin Tae-yong tak ayal mengajak Weerman membela Timnas Indonesia. Namun Weerman menolak berseragam Timnas Indonesia. Fakta itu dikonfirmasi oleh mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani. Weerman menolak, Jordi Weerman sementara bukan target naturalisasi Timnas Indonesia lagi, kata Hassani pada April 2022 silam. Hassani tidak menjelaskan alasan Weerman menolak tawaran Timnas Indonesia. Faktor Belanda disinyalir menjadi alasan kuat bagi sang pemain menolak PSSI. Apalagi Weerman dalam performa terbaik kala diajak PSSI untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini bahkan sempat menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern. Ya, dulu menolak Timnas Indonesia, kini nasib Jordi Weerman, mantan kapten Belanda U17 itu pun berubah drastis. Seusai menolak tawaran dari Timnas Indonesia, karir Weerman berubah drastis. Dia bahkan tak masuk radar untuk bermain bersama skuad senior Oranje. Karir Weerman pun mengalami penurunan setelah beberapa kali dipinjamkan oleh Luzern. Puncaknya per 1 Juli 2023, gelandang berusia 25 tahun ini tidak diperpanjang kontraknya oleh Luzern. Weerman pun sempat menganggur karena berstatus tanpa klub selama 3 bulan, namun dia kemudian kembali dikontrak oleh tim kasta kedua Liga Kroasia yang bernama Enki Vukovar pada 24 Oktober 2023. Alih-alih menjadi pemain reguler, mantan kapten Belanda U17 itu juga kesulitan menembus skuad inti NK Vukovar. Weerman baru mengemas 12 pertandingan bersama klubnya musim ini, yang mana 6 lagi diantaranya bermain sebagai starter. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, bukan negaranya, media Vietnam justru jagokan Timnas Indonesia untuk melaju ke perempat final Piala Asia U23.
Ya, menghadapi lawan-lawan yang cukup sulit, pelatih Sinteyong juga sudah menyiapkan skuad terbaik dan beberapa di antara mereka pernah tampil di Piala Asia Senior. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, sampai Ramadan Sananta bakal kembali tampil di Piala Asia U23. Selain itu, Sinteyong juga memboyong 4 pemain keturunan yang kini berkarir di luar negeri, seperti Justin Hapner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga Nathan Choaon. Ya, berbekal kedalaman skuad yang cukup mumpuni, Sinteyong bahkan berani menggaransi ketua umum PSSI dengan bawa timnas Indonesia finish di 4 besar. Hal ini dapat dimaklumi mengingat separuh skuad timnas Indonesia yang di bawah Sinteyong terbilang cukup berpengalaman di Piala Asia Senior. Jika hal itu memang terrealisasi, maka timnas Indonesia U23 secara otomatis akan tampil di ajang Olimpiade 2024 yang akan berlangsung di Paris pada pertengahan tahun ini. Dan tidak hanya itu, masa bakti Sinteyong bersama timnas Indonesia kemungkinan besar juga akan diperpanjang kalau dia berhasil mencapai target yang dibebankan. Ya, melihat situasi tersebut, maka media olahraga Vietnam Soha mengungkapkan rasa optimisnya jika timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia U23. Soha melihat bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang kekuatannya cukup diperhitungkan di Piala Asia U23. Media Vietnam itu bahkan tidak ragu mengakui kalau langkah timnas Indonesia menuju perempat final akan semakin mulus jika menang atas Qatar. Ya, kalau sukses melawan tim tuan rumah, Indonesia U23 punya bekal lebih baik untuk memimpikan tiket perempat final di partisipasi pertamanya, rilis Soha. Di sisi lain, media Vietnam juga malah tidak mengunggulkan negaranya seperti tim ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Malaysia di Piala Asia U23. Malaysia U23 diperkirakan akan menghadapi banyak kesulitan saat menghadapi Uzbekistan U23. Pertahanan menjadi masalah besar bagi mereka. Sementara Thailand U23 datang ke turnamen tersebut dalam konteks kekurangan banyak bintang karena pihak klub tidak melepas para pemainnya. Sementara itu, Vietnam sendiri menargetkan kemenangan saat berhadapan dengan Kuwait di laga pembuka Grup D Piala Asia U23 pada Rabu esok. Soha mengatakan jika tim Vietnam U23 bisa mengalahkan Kuwait, mengingat The Golden Star Warriors cukup berpengalaman di turnamen tersebut. Ya, Vietnam U23 punya keunggulan karena punya banyak pemain yang pernah ikut turnamen Asia U23 dan cukup berpengalaman di kompetisi internasional. Dan di sisi lain, Kuwait U23 baru tampil 2 kali dan belum pernah lolos ke babak penyisihan grup dengan catatan 1 kali seri dan 5 kali kalah, pungkas Soha.